Para sahabat, kewenangan desa itu sebenarnya sudah lama diaspirasikan dan dibicarakan, bahkan juga sudah dirumuskan dalam kerangka regulasi. 20 tahun yang lalu, para kepala desa selalu menuntut kewenangan desa yang lebih jelas, lebih besar, karena desa itu hanya jadi objek menjalankan banyak kewajiban daripada kewenangan. Jadi kewajibannya jauh lebih berat, lebih banyak daripada kewenangannya. Atau bahasa yang lain, desa itu lebih banyak mengurus daripada mengatur. Mengurus itu artinya ya ada banyak tugas-tugas dari atas, baik itu urusan administrasi maupun untuk pelayanan kepada orang banyak. Pembahasan mengenai kewenangan desa juga sudah sangat banyak. Itu dulu melalui proses yang panjang. Saya pernah punya video mungkin sudah 2 tahun yang lalu yang berbicara tentang kewenangan desa. Regulasi juga sudah ada, undang-undangnya sudah jelas, tetapi peraturan pelaksanaannya sudah ya menyimpang dari, malah dibikin rumit ya. Kewenangan desa itu sebenarnya simpel, tapi pelaksanaannya menjadi sangat rumit, terutama prosedurnya. Dan kemudian kalau desa sekarang bekerja itu ya bukan atas dasar kewenangan, tetapi atas dasar-dasar yang lain yang sebenarnya tidak mencerminkan kewenangan desa. Sebenarnya konsep kewenangan itu adalah kekuasaan yang dilembagakan atau diformalkan secara hukum. Dan karena itu saya ingin mengatakan bahwa kewenangan itu adalah sebuah kosakata yuridiko-politik, hukum politik. Gitu ya. Intinya adalah kekuasaan yang dibikin menjadi hukum, lalu keputusan politik itu diformalkan menjadi semacam entah itu peraturan atau keputusan yang kemudian bisa mengikat banyak orang. Sebagai konsep yuridiko-politik, kewenangan itu menjadi dasar bagi kedaulatan ya. Nah, oleh karena itu ini kan konsep kedaulatan desa ini kan sering disuarakan ya. Pada waktu para kepala desa berjuang setahun yang lalu, itu tagline-nya adalah desa berdaulat, rakyat sejahtera. Dan itu saya kira juga terkait dengan pesan konstitusi. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Memang daulat itu tidak serta-merta mendatangkan keadilan dan kemakmuran, tetapi kalau kita mau makmur harus adil, kalau mau adil harus berdaulat. Berdaulat ini punya dua sisi, ada daulat pada sisi kolektif dan daulat pada sisi ini ya, rakyat ya. Jadi artinya desa berdaulat secara politik itu bicara kolektivitasnya, terutama desa berhadapan dengan supradesa, berhadapan dengan negara, dan kemudian di dalam desa itu juga ada daulat rakyat. Jadi artinya dua sisi ini menjadi penting. Kalau kita hanya berdaulat dari sisi desa tapi rakyatnya tidak berdaulat, ya nanti dia akan menjadi kekuasaan yang tidak berguna bagi rakyat. Tetapi kalau rakyatnya berdaulat, ya, jadi punya kebebasan misalnya, tetapi kalau desanya nggak berdaulat ya sama aja, jadi macan nompong gitu ya. Nah, ini sebenarnya konsep yuridiko-politik, tetapi dalam praktek, dalam pemahaman orang banyak, konsep yuridiko-politik ini tidak banyak diperhatikan. Jadi ada dua yang justru sering muncul. Yang pertama adalah administrasi birokratik. Jadi artinya memandang kewenangan bukan dari sisi yuridiko-politik, tetapi dari sisi administratif birokratik. Nah, dari sudut pandang ini, kewenangan itu bukan soal politik, bukan soal kehendak, keputusan politik, tetapi sebagai urusan, sebagai kewajiban, ya, sebagai tugas, jute, kewajiban gitu ya. Nah, oleh karena itu ini yang sering mendistorsi itu kalau di kewenangan desa kan ada
Ada asal-usul, ada lokal, ada penugasan. Nah, penugasan ini yang kemudian itu inline atau terkait dengan konsep urusan dan itu tugas-tugas dari atas. Sebagai contoh misalnya untuk urusan sur menyur ya, sur menyur itu surat menyurat. Ini administrasi sebenarnya. Dan itu memang luar biasa karena memang Republik kita ini kan Republik surat menyurat. Dulu saya pernah ngobrol dengan beberapa kepala desa di Jogja itu ada 52 surat. Surat keterangan, surat jalan, surat miskin, banyak sekali yang itu sebenarnya bukan urusan desa. Karena itu kan ini banyak orang menyampaikan kritik ya. Jadi desa itu kesatuan masyarakat hukum lokal ada tetapi dibebani tugas-tugas administratif dari negara. Ya. Ini untuk melakukan kontrol sebenarnya. Kalau surat menyurat itu kan sebenarnya bukan civil service, tetapi administrative service atau civic service yang menuntut kewajiban bagi warga negara. Dan ini yang kemudian dibicarakan oleh banyak orang. Digitalisasi pelayanan publik desa, wah itu administrasi kayak gitu itu. Yang sebenarnya ini sangat tidak menarik pada sisi itu. Jadi tugas-tugas kewajiban itu banyak, padahal kan alurnya itu kan begini ya, hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab. Jadi yuridiko politik itu intinya hak, kewenangan, ya, kewajiban, tanggung jawab. Jadi haknya itu bisa memperoleh sesuatu, kewenangan itu bisa mengambil keputusan, dan antara yang diperoleh dan diputuskan itu nanti konsekuensinya adalah kewajiban institusi desa itu untuk orang banyak, untuk masyarakat setempat, dan semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sekurang-kurangnya ada report yang diberikan kepada orang banyak, ada report yang diberikan pada pemerintah dan seterusnya. Tetapi kalau nanti administrasi itu lebih banyak reportnya, lebih banyak kewajiban dan tanggung jawabnya ketimbang hak dan kewenangan gitu. Dan yang kedua, yang ini juga mendistorsi, itu adalah cara pandang teknokratik. Ini teknokratik itu soal target dari atas yang dikemas dengan konsep indikator data. Ini wujudnya adalah program-program yang dari atas atau program-program titipan gitu ya. Nah ini memang mirip, tapi kalau yang administratif itu lebih banyak ini ya, lebih banyak rezim administratif yang membuat para perangkat desa itu menjadi robot. Kalau ini target, ini ya membuat robot juga. Ya paling tidak ini ya, menurut keterangan Kementerian Desa itu ada 7 program-program titipan. Jadi ini ditargetkan. Teknokrasi itu intinya kan sesuatu yang besar disederhanakan menjadi yang kecil, lalu yang kecil itu dibikin rumit menjadi target program, dan itu biasanya hasilnya adalah kontradiksi. Jadi bukan koherensi, bukan konsekuensi yang sesuai yang dikehendaki, tetapi justru kontradiksi karena ada perbedaan antara target-target itu dengan konteks lokal, dengan kepentingan orang banyak dan seterusnya. Nah memang ini ada titik temu, ada interseksi antara cara pandang birokratik dan teknokratik, itu namanya uang atau anggaran ini ya. Nah anggaran itu sedemikian rupa, seperti dana desa itu wah udah jadi berhala ya. Saya sudah banyak berbicara itu, artinya yang kewenangan itu direduksi menjadi uang. Uang itu diadministrasikan secara canggih gitu ya, ruwet, mumet gitu ya. Lalu juga ditarget-target. Hasilnya ya kontradiksi. Nah tentu juga diawasi secara berlapis-lapis ya. Artinya kemudian yang muncul pemerintah itu bukan membina tapi lebih banyak mengawasi karena konsekuensi dari rezim administratif dan rezim target, rezim proyek. Jadi saya sudah banyak berbicara ya, administrasi, aturan, proyek, target itu semuanya adalah sebuah rezim yang kemudian malah justru mereduksi terhadap yuridiko politik kewenangan desa itu. Nah kemudian
saya juga pernah berbicara, kalau semuanya sudah hilang ya, tinggal itu semuanya, lalu bagaimana yang bisa dilakukan? Nah ini kan pengalaman Pangungharjo, Kepala Desa Pangungharjo, Wahyudi Anggoro Hadi, itu yang terpenting adalah reposisi. Jadi bagaimana kepala desa itu bisa memahami posisi desa, posisi kepala desa. Dan ada ruang ya keberanian untuk melakukan negosiasi. Kalau kita nggak nego ya artinya kita hanya bisa resistensi. Kalau kita resistensi terus maka ya ndak ada yang namanya pergerakan menuju desa yang lebih kuat. Jadi kekuatan kalau ini kontrol dari atas sudah sangat kuat, maka yang tersisa yaitu tadi reposisi, termasuk yang sering saya katakan adalah prakarsa. Kalau kewenangan sudah hilang, kemudian target-target dan administrasi proyek itu terlalu kuat, terlalu tidak bermutu, maka yang tersisa adalah itu, ya prakarsa lokal itu, termasuk tentu saja prakarsa lokal ini akan menempel pada reposisi kepala desa dan prakarsa itu bisa dinegosiasikan. Dan ini saya kira Desa Pangungharjo bisa memberikan contoh dalam hal kasus BLT pada waktu pandemi ya. Jadi BLT itu argumennya begini, kalau diberikan pada orang per orang yang nanti habis ke toko-toko modern nanti larinya ya kemana-mana. Tetapi kalau non tunai yang kemudian nanti bisa menggairahkan di pasar-pasar lokal, entah itu di level dukuh atau di level desa gitu. Nah ini tentu ada ya ada prakarsa, ada reposisi, ada prakarsa, ada negosiasi gitu ya. Dan kemudian itu bisa dikomunikasikan pada banyak pihak. Nah memang ini nggak menarik, solusi ini memang apa gunanya kita itu punya undang-undang, punya regulasi kalau semuanya dikembalikan pada posisi kepala desa. Tetapi sekali lagi itu hanya yang bisa tersisa dan ke depan barangkali akan ada ini ya reposisi di level makro kebijakan. Kalau makro kebijakannya berubah yang kemudian nyambung dengan prakarsa lokal, saya kira itu menjadi harapan baru gitu ya. Tetapi kalau sama saja ya percuma gitu.